Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Bagaimana ini? Senin ini kelihatannya bakal kembali hiruk pikuk. Dan kita sudah terbiasa dengan hiruk pikuk itu. Tapi kelihatannya pusat perhatian publik hari ini, terutama di Jakarta, itu ke kawasan Kuningan, Bung Rocky. Di Gedung Merah Putih. Ya, karena pagi tadi itu eh, Deputi Penindak, bukan Deputi, Direktur Penyelidikan yang diberhentikan, yang dipecat, ini Brigjen Endar Priantoro betul-betul nggak bisa masuk ke gedung KPK, aksesnya betul-betul ditutup gitu. Dan siang nanti akan ada unjuk rasa di Gedung Merah Putih ini dari sejumlah mantan pimpinan KPK. Ya, ada Wakil Ketua Saud Situmorang, ada Bambang Wijoyanto, ada Abraham Samad, terus dan juga mantan mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan oleh Firly Bahuri. Oke, ini agaknya pintu untuk perubahan besar-besaran ini sudah terbuka tuh. Hmm, Walaupun pintu KPK tertutup, tetapi yes. pintu perubahannya justru terbuka. Hmm, Karena semua orang melihat bahwa KPK ini kan sarang dari pencalonan politik dari awal tuh. Sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. ya. Sekarang dia jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan tuh. Mhm. Karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna 10 pada waktu dibuat kita dukung sama-sama, lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk mencegah lawan politiknya tuh. Nah sekarang ujung dari seluruh persoalan itu tiba-tiba hadir justru ketika sebut aja legitimasi Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya menurut lembaga survei gitu ya. Dan saya sebut kaget tadi Anda ngomong begitu. Oke, nanti kita bahas ya soal itu, soal yang berbeda gitu ya. Oke, lanjut. jadi terlihat kontras dari awal. Jadi kita timbul semacam pertanyaan, apakah Pak Firly ini demikian jagoan, demikian hebat, demikian kuat, sehingga dia bisa masuk ke segala ranah mengacak-ngacak satu kasus dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetap diperhatikan publik, menarik perhatian publik. Tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan moral, Ya. pemberontakan etik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa keterlaluan lah Pak Firly ini. Hmm, Enough is enough. Dan hmm, itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan Pak Firly ini, di belakangnya siapa. Ya pasti presiden, nggak ada yang lebih kuat dari itu kan. Dan hmm. kita bisa bisa anggap bahwa Firly menjalankan satu operasi, satu strategi politik yang memanfaatkan KPK sebagai lembaga yang sangat tangguh untuk menjebak orang, menangkap segala macam. Dan kalau orang tanya, lalu skenario-nya apa? Demi apa skenario itu dilakukan tuh? Nggak ada yang bisa jawab kecuali jawaban final bahwa presiden memerlukan KPK untuk bermain politik. Kan cuma itu jalan pikirannya kan. Kalau Hmm. misalnya presiden terangkan, enggak begitu. Oke, silakan kita tunggu presiden terangkan. Karena di mata publik, di dalam alam bawah sadar publik, dianggap KPK ini betul-betul lembaga yang udah ada di ketiak presiden, dikendalikan oleh presiden. Bahkan undang-undangnya sudah berubah menjadi bukan lagi lembaga yang independen, tapi lembaga yang bisa dialihkan menjadi peralatan presiden. Kita Ya. mau tuduh itu secara akademis, bukan tuduh secara politis. Karena kalau analisis kita buat, ya nggak ada cara lain untuk menganggap KPK ini adalah salah satu peralatan paling kuat dari presiden saat ini. Dan demikian juga kejaksaan, tapi kejaksaan mungkin belum bisa dipengaruhi sekuat KPK. Jadi ketergantungan Firly pada skenario inilah yang membuat dia jadi bingung akhirnya itu mau ngapain. Tapi ya Firly tentu juga cerdik, dia masih lakukan pembelaan atau strategi siksa. Tapi satu waktu ini akan terjebak. Waktu terjebak, Firly akan ditagih. Anda sebetulnya bermain buat siapa? Itu kira-kira pertanyaan ujungnya. Saya kira analogi Anda tadi bahwa pintu KPK tertutup untuk Brigjen Endar Priantoro, tapi pintu perubahan terbuka, nggak terlampau apa berlebihan begitu ya. Kenapa? Karena siapa yang bisa yang pernah menduga gitu bahwa skenario yang begitu luar biasa sempurna disiapkan undang-undangnya segala macam perubahan PKPK, tapi ternyata masih muncul akal-akal sehat gitu ya di di KPK. Dan yang lebih menarik kan sebenarnya apa yang terjadi di KPK ini kita bisa analogikan seperti yang terjadi dengan partai-partai politik juga dengan menyebalnya Nasdem mendukung Anies Baswedan gitu. Dan sebaliknya ini kemudian Kapolri itu bagian dari perubahan itu sendiri. Itu kan jadi dan titik temunya pada pada kasus Anies Baswedan gitu. Iya, ini Anies Baswedan
jadi blessing in disguise lah, Ya. semacam tiba-tiba nama Anies itu jadi semacam simbol untuk menentukan yang mana sebetulnya sedang bermain politik, yang mana yang sekedar disuruh-suruh untuk menjegal Anies Baswedan. Kalau sekedar disuruh-suruh nggak apa-apa, tapi kalau di belakang itu ada skenario politik, itu buruk tuh. Jadi kalau Anies ada problem, ya udah diselesaikan betul-betul di dalam kasusnya sendiri, yaitu apa namanya, Formula E, walaupun agak susah cari datanya. Tetapi kalau dia kemudian Formula E ini dikaitkan dengan pencalonan Anies, itu berbahaya tuh. Karena demokrasi kita ingin ada persaingan antara Anies dan Ganjar, Anies dan Pak Prabowo, Prabowo dan Ganjar, segala macam. Itu yang kita mau lihat. Jadi biarkan lapangan politik itu diasuh oleh logika politik, jangan dipakai sebagai upaya untuk sekedar menyelamatkan seorang dan menjebak seorang melalui kasus hukum. Itu yang ingin kita hindari. Nah, ini semua dikenali publik. Justru karena publik tahu, maka publik bersepakat untuk mengepung KPK nanti jam 1 kan. Dan itu bukan sekedar dikepung oleh orang, itu dikepung oleh nilai kok. Jadi yang berontak adalah rasa keadilan kita tuh. Itu soal. Jadi lepas dari soal ada Anies apa nggak ada Anies di situ, tetap KPK ini udah KPK yang diasuh atau paling nggak diamankan oleh istana, gampangnya begitu. Dan ada Pak Sigit yang berupaya untuk tetap bertumpu pada profesionalitas polisi itu. Dan itu yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan anggap, kalau begitu Sigit lebih matang di dalam menentukan arah politik. Dia tahu ada politisasi di situ, tapi dia nggak pernah singgung itu. Bahkan dia lakukan maneuvering. Sebetulnya Sigit juga lakukan maneuvering untuk balancing kekuasaan Firly di situ, dengan mengangkat misalnya orang yang ditendang Firly ditaruh di Kapolda, siapa namanya, Karyoto, siapa itu? Ya, Pak Karyoto. Ya, ya, ya. Nah. Iya. Dan artinya Karyoto membawa semua file KPK ke Polda kan. Bukan dia boyong filenya, tapi pengetahuan dia tentang KPK dia akan pakai justru untuk mulai mempersoalkan Firly. Pada satu waktu Firly ada kasus, dia akan berhadapan dengan Kapolda DKI sebetulnya kalau lokus deliktinya menyangkut Kapolda, atau bahkan bisa dialihkan oleh ke sana, oleh ya? kasus tentang Firly bisa dialihkan oleh Pak Sigit sebagai Kapolri ke Kapolda Metro Jaya kan. Jadi kelihatan ini variabelnya tumpuk-menumpuk. Mungkin Firly juga tahu bahwa satu waktu dia akan dipanggil oleh Kapolda yang dia singkirkan. Tapi kita tahu itu sebagai kekacauan, dan kita senang karena kekacauan itu akhirnya memungkinkan kita untuk menata ulang lembaga itu. Senang sebetulnya karena hanya dengan kekacauan semacam ini kita bisa tata ulang ini bata-bata yang berantakan. saya jadi tertawa ketika Anda menyebut itu, karena sebenarnya kasusnya sudah ada sekarang ini. Kan ada rame-rame soal kasus heboh bahkan sekarang di luar kasus soal Brigjen Endar, ada jauh lebih serius soal pembocoran dokumen ya, yang berkaitan dengan penyelidikan KPK di Kementerian ESDM, tunjangan kinerja itu, Bung Rocky. Dan itu dipersoalkan secara serius oleh banyak pimpinan-pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK yang lain ya. Dan juga kemarin kan di dalam kita melihat ada pemberontakan lah, perlawanan lah, bukan pemberontakan, perlawanan di dalam. Nah, rupanya ini Maki sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Nah, artinya sebenarnya kalau dilaporkan ke Polda Metro Jaya, saya kira Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya merembun, dia bisa itu menjadi kasus ini gitu ya. Ini yang kita sebut dulu perang bubat atau saling amputasi di antara pejabat-pejabat politik atau pejabat berhukum. Ini akan berlangsung terus. Tapi jangan sampai nanti ini jadi isu besar yang akan menenggelamkan isu yang sudah diangkat oleh Pak Mahfud, yaitu 350 triliun di Kementerian Keuangan. Jadi kita mau lihat juga ini jangan sampai dia jadi permainan headline aja. Karena itu kita ingin Pak Mahfud ikut lagi di dalam kasus ini kan. Jadi kita tunggu Pak Mahfud komentar dia terhadap pertentangan baru ini, bahwa potensi Firly dipanggil oleh Kapolda yang adalah bekas bawahannya. Nah, ini enaknya. Jadi mesti yang beginian, ini Mahfud yang ucapkan, supaya kita tinggal ngegongin aja kan. Kita tunggu satu istilah baru dari Pak Mahfud, bahwa dia tahu sebetulnya dari awal ini akan terjadi. Kan Pak Mahfud menguasai wilayah itu sebagai Menko Polhukam, jadi dia mesti juga ikut bicara di situ. Karena nggak mungkin Presiden Jokowi yang bicara. Kalau Presiden Jokowi bicara, ya udah hafal kalimatnya, kita udah hafal. Ya, saya ingin supaya ini diselesaikan secara kelembagaan baik-baik. Nah, itu standar dari Pak Jokowi itu. Dan artinya nggak ada penyelesaian yang dia inginkan. Karena Pak Jokowi tetap memerlukan balancing di antara
polisi, KPK, kejaksaan. Jadi nggak mungkin Pak Presiden mengucapkan sesuatu yang final, nggak bisa tuh. Dia sebagai politisi dia siksa terus, itu watak dari politisi yang juga lagi cemas karena tiba-tiba ada aja nama Pak Jokowi di dalam berbagai kasus yang ada di KPK misalnya tuh. Jadi sekali lagi kita tunggu semacam ya ucapan bermutu lagi dari kawan kita yaitu sahabat Mahfud MD. Oke. Saya jadi sekarang jadi ngeh kan beberapa waktu yang lalu kita bertanya-tanya ya, mengapa Pak Listio Sigit menempatkan Pak Karyoto yang tidak pernah belum pernah menjadi Kapolda. Bahkan harusnya kan syarat itu kan harusnya sebelum jadi Kapolda Metro Jaya itu dia pernah menjadi Kapolda tipe A di Polda lain gitu. Tiba-tiba langsung ditempatkan seorang Karyoto. Kita baru tahu ternyata ya, ini rupanya langkah kuda yang dilakukan oleh Pak Listio Sigit untuk dalam kasus dia berhadapan dengan Firly. Gitu. Mungkin juga kalau Kapoldanya belum bisa diganti, Pak Karyoto juga bilang nggak apa-apa lah. Jangan nggak perlu jadi Kapolda saya Pak Sigit, jadiin Kapolres Jakarta Selatan pun udah berguna sebetulnya karena wilayahnya ada KPK ada di situ kan. Jadi kita melihat satu desain besar tentang balancing of power di dalam hubungan antara KPK dan kepolisian. Tetapi satu hal kita tahu bahwa Firly udah aja di dalam sorotan publik, nggak mungkin lagi dia mengelak ke kiri kanan. Dia akan dijebak di semua pintu. Dia tutup pintu KPK, tapi dia sendiri akan dijebak oleh semua pintu. Pintu jurnalis, pintu LSM, pintu human rights, segala macam itu. Jadi mungkin yang paling bagus Pak Firly ntar bersamaan dengan akan ada demo pada saat yang sama, Firly dahului 5 menit sebelumnya tuh. Kalian nggak perlu demo, saya memang mau mundur kok sebelum kalian mau demo 5 menit lagi. Kan itu bikin juga semacam ya ada kelucuan tapi sekaligus orang lega juga bahwa Firly akhirnya tahu bahwa dia sebetulnya hanya diperalat dan dengan cara itu orang maafin Firly. Jadi saya usulkan Pak Firly 5 menit sebelum didemo oleh alumna KPK, mending Pak Firly bikin pernyataan pers paling nggak di-clearkan apa sebetulnya yang terjadi di KPK sehingga duel hukum itu punya aspek politik atau terbaca sebagai duel politik. Ya. Jadi saya kira memang kalau kita lihat ini tahun-tahun Ferry Coloso itu ya, Bung Rowi, tahun-tahun yang menyerempet bahaya ini bagi siapa saja gitu ya. Apalagi kemudian yang selama ini membela rezim secara membabi buta. Gitu. Itu yang ujungnya. Kita masih lihat banyak betul orang yang masih menganggap bahwa rejim ini bersih, rejim ini bagus, yang ada cuma oknum. Enggak, ini satu paket rejim ini busuk, rejim ini rapuh, rejim ini patah sebetulnya. Dan rejim ini adalah rejim yang akan diingat orang sebagai rejim tukar tambah, rejim yang selalu siksa untuk berupaya memperpanjang kekuasaan, berupaya untuk menipu publik dengan statistik yang dipalsukan segala macam. Jadi udah ini saya anggap dari dulu kan kita di FNN selalu anggap bahwa tahun ini adalah semacam tadi the years of living dangerous. Dan ya itu apa very very colossal itu kata Bung Karno begitu kan. Tetapi juga ini tahun yang kita sebut sebagai the beginning of the end. Jadi betul pintu KPK silakan ditutup, tapi pintu akal sehat, pintu perubahan, pintu 0%, pintu untuk memungkinkan bangsa ini membuka kembali harapannya itu terbuka luas per hari ini. Oke, thank you Bung. Oke, tetap 0%. 0 is 0. Yes.